Shalom, salam jumpa, salam sehat, dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari Nusa Tenggara Timur, destinasi wisata Taman Mini Indonesia, kami Gereja Teraja Jemaat Warakas datang menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengajak kita semua untuk sehati dalam doa pada saat ini. Mari kita menaikkan pujian syukur dan sembah kita lewat kidung pujian pada malam hari ini. Kita akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan yang telah diambil dari Yesaya 41 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Bagimulah hormat, pujian, dan kemuliaan, ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menuntun, Allah yang memberkati. Saat ini dalam persekutuan sehati dalam doa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami semua di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu ini memperlengkapi kami, menuntun dan menguatkan kami dalam menjalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan pemberitaan firman-Mu ini, agar hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Bapa. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan pada hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-29. Yesaya 41 ayat 17 sampai 29. Firman Tuhan berkata demikian. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang, Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan. Kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja Allah Yakub. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi. Nubuat yang dahulu, beritahukanlah apa artinya supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal apa yang akan datang. Kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahannya. Beritahukanlah hal-hal yang akan datang kemudian, supaya kami mengetahui bahwa kamu ini sungguh Allah. Bertindak sajalah secara baik ataupun secara buruk, supaya kami bersama-sama tercengang melihatnya. Sesungguhnya kamu ini adalah seperti tidak ada perbuatan-perbuatanmu adalah hampa. Orang yang memilih kamu adalah kejijikan.
Aku telah menggerakkan seorang dari utara dan ia telah datang. Dari sebelah matahari terbit aku telah memanggilnya dia dengan namanya. Seperti tukang periuk menginjak-injak tanah liat, demikian dia akan menginjak-injak penguasa-penguasa seperti lumpur. Siapakah yang memberitahukannya dari mulanya, sehingga kami mengetahuinya? Dan dari dahulu sehingga kami mengatakan, benarlah dia. Sesungguhnya tidak ada orang yang memberitahukannya, tidak ada orang yang mengabarkannya, tidak ada orang yang mendengar sepatah kata pun daripadamu. Sebagai yang pertama aku memberitahukannya kepada Sion, dan aku memberikan orang yang membawa kabar baik kepada Yerusalem. Apabila aku melihat berkeliling, maka tidak ada seorang pun, dan di antara semua mereka ini tidak ada yang dapat memberi petunjuk, atau yang dapat memberi jawab kalau aku menanyakan mereka. Sesungguhnya sekaliannya mereka seperti tidak ada perbuatan-perbuatan mereka hampa, patung-patung tuangan mereka angin dan kesia-siaan. Amin firman Tuhan. Kita telah membaca mendengar akan firman Tuhan, dan satu pokok tema merenungkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu Fata Morgana. Saudara-saudara yang kekasih, melintasi gurun atau padang gurun adalah sebuah perjalanan yang sukar. Padang gurun adalah sebuah simbol atau keadaan yang di dalamnya betapa susahnya kehidupan, betapa sukarnya untuk menjalani kehidupan dalam suasana padang gurun. Apalagi kalau itu dijalani dalam waktu yang begitu lama. Tentu panas membakar dan haus yang tak tertahankan kerap membuat banyak orang disesatkan oleh Fata Morgana. Artinya bayangan semu, seperti melihat mata air, tetapi sesungguhnya tidak ada. Saat Israel hidup dalam pembuangan, hidup mereka sungguh-sungguh menyesakkan seperti melintasi padang gurun. Namun mereka tidak disesatkan oleh Fata Morgana, sebab tangan Allah yang kuat memimpin mereka. Ayat 17 sampai 19 pembacaan kita tadi. Dan bangsa lain mengakui hal itu. Kuasa Allah melucuti para penguasa dunia, berhala dan ilah-ilah dunia yang kerap menjadi satu Fata Morgana yang menyesatkan manusia. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Berhala itu tidak dapat menolong diri sendiri. Mereka tidak berdaya untuk mencegah kuasa Allah meninggikan atau merendahkan seseorang. Mereka tak mampu menyelami rencana yang sedang Allah wujudkan bagi sejarah dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai pengembara di dunia ini, setiap orang dihadapkan pada dua pilihan. Yang pertama, mengikuti Fata Morgana yang menyesatkan, yakni mengejar kenikmatan hidup dengan memuaskan nafsu, belanja, pesta kemakmuran, harta, benda, gengsi dan sederet ambisi lain yang dipakai orang sebagai ukuran keberhasilan dan kebahagiaan. Yang kedua, menjaga hidup tetap berpaut kepada Allah, serta memperhatikan dan berusaha menerapkan kebenaran firman-Nya. Pilihan pertama memang memberikan kenikmatan, tetapi hanya sementara dan menghancurkan. Itulah Fata Morgana. Pilihan kedua memang tidak mudah, karena harus melewati lorong-lorong terjal. Namun sejarah membuktikan bahwa bersama Tuhan selalu ada hidup yang berkemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pilihan kita berada pada pilihan yang mana? Apakah yang pertama,
atau yang kedua. Ini menjadi perenungan kita bersama. Apakah kita terjebak dalam sebuah fata morgana dunia? Atau sebaliknya bahwa kita berjuang dalam iman kita, sehingga kita tidak terjebak dalam fata morgana. Dengan kata lain, kita tetap berpaut kepada Tuhan. Hidup ini terkadang memperhadapkan kita kepada keadaan padang gurun. Namun kita yakin dan percaya, firman Tuhan pada saat ini telah memberikan sebuah tuntunan dan kekuatan bagi kita, bahwa padang gurun pun dapat dijadikan Allah sebagai telaga, supaya semua orang melihat dan mengetahui serta memperhatikan bahwa tangan Tuhan membuat semuanya ini. Mari kita merenungkan saudara-saudara, bahwa kiranya pengalaman-pengalaman kehidupan kita akan senantiasa semakin membuat kita tetap meyakini penyertaan Tuhan di dalam seluruh keberadaan kehidupan kita. Di dalam situasi yang mungkin tidak mampu kita hadapi, tapi kita percaya dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan, semuanya dapat kita lalui dan kita menjadi orang yang berkemenangan. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman Tuhan. Mengaminkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita kembali mengangkat pujian bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih untuk persekutuan pada saat ini, untuk boleh mengalami perjumpaan, baik selaku pribadi, sebagai keluarga di hadapan Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu yang telah menjadi bahagian kami. Banyak hal yang menjadi fata morgana, menjadi bayang-bayang semu dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang mencoba menarik kami, yang mencoba menjebak kami. Namun kiranya dengan tuntunan yang daripada-Mu ya Roh Kudus, akan senantiasa membuat kami tetap berpaut, serta meyakini bahwa Tuhan, padang gurun kehidupan yang kami hadapi sekalipun, Engkau sanggup menjadikannya sebagai telaga yang di dalamnya kami mengalami dahaga, mengalami kesegaran dan semangat yang baru di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Berkati kami dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kami masing-masing. Berkati kami dalam persekutuan kami, juga bagi seluruh saudara-saudara kami yang mengambil bahagian di dalam persekutuan bersama pada malam hari ini dalam sehati dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan di rumah, maupun yang ada di Wisma Atlet, kami mohon penyertaan, iman dan pengharapan, dan kemenangan dari perjuangan menghadapi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati kami semua dalam melalui hari ini, lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus,
yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sehati dalam doa pada saat ini. Atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Warakas, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita, kesetiaan kita, untuk senantiasa bersekutu sehati dalam doa. Hanya di dalam persekutuan kepada Tuhan, kita mengalami kekuatan, semangat yang baru dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat, tetap semangat. Kure semangat. Shalom.